Oh. Woo! What the fuck? Motherfucker, you better check your goddamn. Oh my God! أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Tapi bohong. Few moments later. Back when we were still changing for the better, wanting was enough. For me it was enough to live for. Imam Ahmad bin Hambal memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Imam Ahmad dikenal sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, terutama hadis, fikih, dan tafsir. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai keilmuan dan kesederhanaan hidup. Silsilah keilmuan Imam Ahmad bin Hambal terbentuk melalui proses panjang pencarian ilmu yang beliau tempuh sejak usia muda. Dalam tradisi Islam klasik, seorang ulama dianggap memiliki sanad keilmuan yang sah apabila ia belajar langsung dari guru-guru yang memiliki otoritas ilmiah dan sanad yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Sejak kecil, Imam Ahmad dikenal sangat tekun dan haus ilmu. Ia memulai belajar di Baghdad, kota yang saat itu menjadi pusat keilmuan Islam. Di sana beliau belajar Al-Quran, bahasa Arab, dan hadis kepada para ulama setempat. Setelah dasar-dasar ilmunya kuat, beliau mulai melakukan perjalanan ilmiah atau rihlah ilmiah ke berbagai kota besar seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Syam, dan Yaman untuk berguru kepada ulama-ulama besar di bidang hadis dan fikih. Di antara guru-guru penting yang membentuk sanad keilmuan beliau yaitu yang pertama Imam Sufyan bin Uyainah, yaitu ahli hadis Makkah yang mewariskan metodologi periwayatan yang sangat ketat. Yang kedua Imam Waqi' bin Al-Jarrah, yaitu ulama Kufah yang mengajarkan kehati-hatian dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Yang ketiga Abdurrahman bin Mahdi, yaitu tokoh besar yang dalam ilmu jarh wa ta'dil atau penilaian terhadap pewaris hadis. Yang keempat Imam Asy-Syafi'i, yaitu guru yang memberi pengaruh besar pada pemikiran fikih Imam Ahmad, mengajarkan dasar-dasar ushul fikih dan pentingnya keseimbangan antara nas dan akal. Yang kelima yaitu Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Imam Husain bin Bashir, dua ahli hadis yang mengajarkan ketelitian dalam menyeleksi riwayat. Dari para guru inilah terbentuk jaringan keilmuan Imam Ahmad yang bersambung secara otentik hingga ke sahabat Nabi dan Rasulullah SAW. Sanad keilmuan ini tidak hanya menekankan aspek hafalan hadis, tetapi juga adab, etika, dan metode berpikir ilmiah. Murid-murid Imam Ahmad bin Hambal dan pelestarian sanad keilmuannya. Imam Ahmad menjadi penghubung antara generasi beliau dengan generasi ulama setelahnya, sehingga ilmu yang bersumber dari Imam Ahmad tetap terjaga keasliannya hingga berabad-abad kemudian.
Beberapa murid utama yang berperan penting dalam meneruskan sanad keilmuan Imam Ahmad antara lain, yang pertama ada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yaitu putra beliau sendiri yang menjadi pewaris utama ilmu ayahnya. Abdullah dikenal sebagai pengumpul dan penyunting musnad Imam Ahmad, kitab hadis besar yang berisi lebih dari 30.000 hadis. Yang kedua yaitu Abu Bakar Al-Kalal. Beliau adalah murid penting yang mengumpulkan dan menulis kembali seluruh pendapat Imam Ahmad dalam bidang fikih. Yang ketiga ada Khalifah Al-Maruzi, murid yang dikenal karena kedekatannya dengan Imam Ahmad dan kontribusinya dalam menyebarkan ajaran beliau di luar Baghdad. Yang keempat, Al-Maimuni dan Al-Assam. Dua murid ini terkenal karena mencatat fatwa dan pendapat Imam Ahmad secara rinci. Yang kelima, ulama generasi setelahnya. Melalui murid-murid tersebut, sanad keilmuan Imam Ahmad berlanjut hingga ke ulama besar setelahnya seperti Ibnu Qudamah, Al-Maqdisi, dan lain sebagainya.